pacarmu ditinggal suamimu. Jangan curhat denganku. Suara bapak gandeng, dalam ada nih ngomong. Pengen aku pengen. Bungki suaranya soalnya. Kenapa jelamaan itu? Diseremajaan jelamaan itu, no? Sadar Cai, kenapa Cai? Kenapa Cai sakit hati tapi Cai udah kendi? Nak lu nungguin ngali. Ih, siapaan sih? Ini goban Cai ini adik ini. Aku sih kenapa? Men kenapa Cai adik ini ulin pisan? Ada nih Cai epilepsi. Aku konon ngoke ambulan awake. Lihat Cai, sampai saja ngaukin ambulan. Aku nih nutin tren di TikTok nawang gaya robotik gitu. Cai ngomong nak. Nih kan sapin gerakannya gara-gara Cai. Sorry nah. Nah lanjut baru Cai. Kejang-kejang dulu. Sik ke belakang maksudnya. Awas Cai nah. Ini jadilah tinggal cuma buru-buruan. Lucu banget ya teman-teman kita tadi. Nah, supaya lain kali kita tidak salah mengira teman kita terkena epilepsi, yuk pelajari sedikit tentang apa sih itu epilepsi. Epilepsi adalah suatu penyakit kronis yang memiliki gejala yang khas berupa kejang-kejang. Epilepsi seringkali mengalami kejang kambuhan yang muncul tanpa ada pemicu pasti. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan sistem saraf pusat yang menyebabkan kejang bahkan hilang kesadaran. Perlu diketahui, kejang memang gejala utama dari epilepsi. Tetapi, bukan berarti setiap orang yang mengalami kejang menderita epilepsi. Pada penderita epilepsi, kejang akan berlangsung lebih dari satu kali alias berulang dalam waktu yang sama atau berbeda. Bahkan, dari beberapa kasus, epilepsi dapat terjadi ketika seseorang sedang tidur, di mana kemungkinan besar penyebabnya adalah perubahan fase tubuh dari sadar ke tidur, yang memicu aktivitas otak menjadi abnormal. Epilepsi dapat menyerang semua kelompok usia, mulai dari bayi, orang dewasa, dan lansia. Tetapi, kondisi ini paling sering terjadi pada anak di bawah 2 tahun dan orang dewasa di atas 65 tahun. Adapun jenis-jenis epilepsi. Nah, yang pertama yaitu ada epilepsi umum dan yang kedua ada epilepsi parsial. Epilepsi umum terjadi di kedua bagian otak yang menyebabkan hilangnya kesadaran, miokloniks, badan atau bagian tubuh tersentak singkat, serta toniks, tubuh menjadi kaku, diikuti kejang tangan atau kaki. Dan epilepsi parsial terjadi pada bagian otak tertentu, sehingga menimbulkan gejala yang berkaitan dengan masalah indera, kejang pada jari-jari atau kaki, dan tremor. Masih belum diketahui secara pasti apa penyebab dari epilepsi. Tetapi, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab epilepsi diantaranya yaitu yang pertama, gangguan perkembangan seperti autisme dan neurofibromatosis. Yang kedua, cedera sebelum persalinan. Hal ini terjadi karena sebelum lahir, bayi sensitif terhadap kerusakan otak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan oksigen, nutrisi buruk, dan infeksi pada ibu. Yang ketiga, penyakit menular seperti HIV/AIDS, meningitis, dan ensefalitis virus. Yang keempat, kondisi otak yang menyebabkan kerusakan pada otak seperti stroke dan tumor otak. Yang kelima, cedera pada kepala akibat kecelakaan, terjatuh, atau trauma lainnya. Yang keenam, pengaruh genetik apabila Anda memiliki riwayat keluarga dengan epilepsi. Selain beberapa penyebab yang dapat memicu epilepsi tadi, ada pula beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang terkena epilepsi. Misalnya, riwayat kejang di masa kecil, infeksi otak, demensia, penyakit vaskular atau stroke, cedera pada kepala, riwayat keluarga dengan epilepsi, serta berusia di bawah 2 tahun atau lansia di atas 65 tahun. Selain faktor resiko, ada pun juga gejala epilepsi. Nah, pada sebagian besar kasus, gejala epilepsi adalah kejang yang terjadi secara spontan dan tidak berlangsung lama, tetapi berulang.
Namun, ada beberapa gejala lain yang dirasakan oleh penderita epilepsi atau dapat dilihat oleh orang lain di sekitar penderitanya, di antaranya yang pertama, tatapan kosong atau terlalu lama fokus pada satu titik. Yang kedua, otot terasa kaku. Yang ketiga, merasa kebingungan sementara. Yang keempat, gerakan menyentak pada tangan dan kaki yang tak terkendali. Yang kelima, tremor pada sebagian tubuh atau keseluruhan. Yang keenam, kehilangan kesadaran secara spontan sehingga penderitanya tiba-tiba terjatuh. Sayangnya, epilepsi adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sehingga, untuk penanganan epilepsi, dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi frekuensi kejang. Apabila langkah tersebut tidak efektif, maka dokter akan menyarankan tindakan operasi. Melalui prosedur tersebut, dokter akan mengangkat area otak yang dapat menyebabkan epilepsi. Namun, perlu dipastikan bahwa area otak tersebut tidak mengganggu fungsi vital seperti komunikasi, penglihatan, ataupun pendengaran. Pada intinya, epilepsi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kejang secara tiba-tiba tanpa penyebab yang pasti. Dan apabila Anda mengalami gejala-gejala seperti di atas, segeralah kunjungi rumah sakit terdekat untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai epilepsi. Semoga kalian menyukai pembahasan kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan ketuk lonceng agar kami semakin semangat untuk berbagi tips kesehatan kepada sahabat semua. See you!